Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi pada kesempatan ini saya Kepala SMA Negeri 4 Mataram, Dr. Andes Jahari Khalid MPD, akan menyampaikan salah satu praktik baik di SMA Negeri 4 Mataram ini, yaitu pelaksanaan zero waste, di mana zero waste ini adalah merupakan salah satu program unggulannya SMA Negeri 4 Mataram, yang pada akhirnya nanti bertujuan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Ada beberapa hal yang sudah kami lakukan terkait praktik baik zero waste ini, yaitu yang pertama, kami sudah meng-SK-kan guru dan murid yang menjadi tim zero waste, di mana guru dan murid dengan peran masing-masing itu melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tupoksi yang sudah diberikan. Nah, untuk pengelolaan sampah di SMA Negeri 4 Mataram ini ada beberapa hal yang sudah dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan kompos, di mana dalam pembuatan kompos ini anak-anak kami yang dibantu oleh pembina salah satu ekskul melakukan kegiatan pembuatan kompos ini dengan memanfaatkan sampah-sampah organik yang ada di sekolah. Nah, kemudian untuk sampah-sampah yang sifatnya anorganik, itu ada beberapa upaya yang sudah dilakukan sekolah, ya, antara lain yang pertama dengan memanfaatkan kembali sampah-sampah ini menjadi karya-karya berupa bunga, vas bunga, dan sebagainya. Kemudian juga dari anorganik ini juga ada yang dipilah-pilah, kemudian bekerja sama dengan bank sampah lisan untuk kemudian bisa bernilai uang, ya. Nah, dan yang paling akhir ini yang akan kami coba adalah budidaya maggot, di mana kemarin kami sudah bekerja sama dengan Kecamatan Sandubaya. Ibu camatnya langsung menyerahkan kotak, ya, tempat budidaya maggotnya beserta tempat lalat. Nah, itu akan segera kami fungsikan. Dan sekarang juga ini dari Dinas DLH kami sudah diberikan bibit maggot yang sebentar lagi akan segera kami budidayakan di sekolah ini. Saya kira itu dulu praktik baik dari pelaksanaan zero waste di SMA Negeri 4 Mataram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik warga sekolah, sekarang kita menuju bank sampah yang ini kita membuat pupuk organik SMA Negeri 4 Mataram. Ya, ini kita lihat sampah organik untuk dibuat kompos. yang ini hasil karyanya Ini adalah sampah botol yang akan dijual ke bank sampah lisan. Ini hasil karya anak-anak hasil karya dari Ekobrik Bangkun. ya. Ini kerjasama dengan Pak Tio di Gria ya. Saya waktu itu dapat dari Pak Tio Ya. waktu di Polsek Ampenan, Betul. Bayangkari nggih. Terus saya coba waktu kegiatan kelima itu, Pak. Iya. Kandang lalat bantuan dari Ibu Camat Sandubaya. Jadi baru cukup ya satu, harus wadah ini 8.
tidak apa-apa untuk coba gitu ya. Coba nanti kan sambil adik-adik ini belajar bagaimana perkembangan. Oke. Sampai kemarin mereka tuh cari keluar, Pak. Oh, gitu. Saking sudah habisnya sampah yang ada di sekolah. Kita Makanya- punya stok juga nggak Berat. cukup. Ini kayak Ini- ini punya anu nih Pak, apa hobi menggambar. Oh gitu. Yang ini dia punya hasil yang di dalam, Oh, yang di dalam yang bagus, ada lukisannya Kita itu. juga mau ada lomba. Makanya yang kemarin di Lombok Timur ini Labuan Haji belum begitu kenal namanya ekobrik. Bingung dia. Oh, yang mana sih namanya gitu. ekobrik ya gitu. Kan kita jelaskan. Nah, sekarang dia akan mulai. Oh gitu Nah, ya. ya akan mulai bagaimana lah ya kita berikan sosialisasi bagaimana pembuatannya, kan dia bingung juga Iya. yang mana sih yang ekobrik. Nah, kan cuman dia tahu nama. Nah, Iya. tapi prosesnya bagaimana saya jelaskan. Nah, kalau dimasukkan biasa-biasa ya, cuman isinya yang kurang kan harus ditusuk, harus padat segala Yang macam. itu yang bagus, Pak, anunya. Itu Yang sebelah sana. ya harus padat, memang harus begitu. Iya, Kreatif. betul. Jadi akan otak adik-adik ini kan terbuka ya, bagaimana ke depan kan Itu sih bisa yang ditularkan di rumah, di teman-teman kan begitu. Besok kalau adik-adik sudah tamat buat tongkrongan, pakai begini itu lebih bagus. Orang lebih apa ya, menikmati lah daripada kursi busa. Iya, Itu udah kan biasa sudah tuh. biasa Ah, gitu. benar. Orang sekarang kan mencari yang aneh-aneh kan. Yang unik-unik, iya, benar, unik-unik. ya. Unik. Buat kafe di saluran segala macam itu kan unik gitu kan. Nah, Apalagi punya keahlian menggambar. nah begitu. Ya. Berapa modalnya kemarin? Jadi bagus ya Pak. Cuma 100.000. Nah, 100.000 tuh kan. Timbang beli ayo berapa? Iya. Kalau beli Raja kan Wali itu kan. Iya. Ini antik. Jadi orang akan sampah itu penasaran. susah, Sambil banyak dia sampah. menikmati hidangan, dia akan penasaran bagaimana. Nah, iya. gitu. Dia apa ini apa kan gitu. Nah, itu. Sampai ke pantai, Pak, katanya nyari sampah. Saking sudah habis sampah di sini-sini udah habis. Ya, memang kalau Sampah di rumah itu Dibawa ke sekolah semua gitu udah. pesan ke tetangganya. Iya, sampai ke warung-warung juga. Ya. kan sekarang banyak manfaatnya di sekolah. Lagi di luar. Tidak akan ketemu sampah satupun kan begitu, dipungut sama adik-adik semua, anak muda semua kan. Memang tujuanlah begitu. Iya, tujuannya Intinya zero waste itu gitu, begitu zero waste kemarin begitu. Bapak itu pengennya ya anak-anak itu peduli lingkungan. Peduli lingkungan, tujuannya begitu. Kadang-kadang orang kan yang sepele itu dianggap biasa, tapi itu akan Iya, menjatuhkan. Ya mudah-mudahan adik-adik ini dari sekarang bisa menularkan di rumah, di tetangga. Kita dari awal mungkin awalnya disuruh wali kelas untuk kan awalnya disuruh per kelas 2 orang Bu ya, per kelas 2 orang dan saya perwakilan kelas. Mungkin awalnya ngerasa kayak kegiatannya bosen gitu kok gitu-gitu aja sih, kayak kata orang bentuknya sampah-sampah aja. Tapi setelah makin lama masuk ke dalam zero waste ini, tim zero waste, tim duta lingkungan itu merasa bahwa itu tuh lebih banyak manfaatnya, bahwa kita tuh jadi generasi yang peduli lingkungan, bahwa emang lingkungan itu penting untuk kita jaga. Karena kalau yang saya tahu selama ini saya pelajari bahwa saat kita bisa menjaga lingkungan kita, itu sama aja kita bisa menjaga diri sendiri. Jadi kayak dari seluruh kegiatan zero waste sampai dikasih tanggung jawab sebagai koordinator atau sebagai ketua duta lingkungan, itu merupakan sebuah tanggung jawab yang besar tentunya, dan merasa bangga sih bisa peduli sama lingkungan, terutama sama sekolah sendiri kan, dari kegiatannya yang kayak selalu piket pulang di depan. Dari sebelum-sebelumnya, mungkin dari sebelum ada kegiatan zero waste ini emang kelihatan sampah di SMA 4 itu banyak sekali, tapi semakin lambat laun adanya program sekolah zero waste ini sampai adanya siswa yang aktif bergerak itu mengurangi, sangat berdampak ke sekolah sendiri, terutama ke lingkungan. Itu aja. Apa yang sudah dilakukan ya? Kalau program-programnya gitu, kalau program-programnya itu salah satunya tadi itu piket pulang, terus setiap hari ada piket cek kebersihan kelas mana yang kotor, kelas mana yang bersih. Jadi setiap akhir bulan itu mungkin akan diumumin siapa aja kelas yang paling kotor dan siapa aja kelas yang terbersih. Terus program Ada reward. ya ada rewardnya untuk yang menang. Terus
pemilahan sampah juga, menjual sampah ke bank sampah itu menguntungkan juga sih. Dan sekarang Magot. Ya sekarang sudah mulai masuk ke Magot. Melatih kewirausahaan. Harapannya mungkin dengan bisa mulai mengembangbiakan Magot ini kita bisa Kewirausahaan. menumbuhkan kewirausahaan, kita juga bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab kalau kita yang punya tugas ini. Itu sih harapannya. Semua bisa bekerja sama untuk sama-sama menjaga lingkungan, terus membudidaya Magot ini dengan tanggung jawab. Itu aja. Ya, jadi dengan adanya budidaya maggot ini bisa menjadi solusi untuk sampah-sampah di kantin, Pak, terutama sampah bekas saus, sampah-sampah bekas makanan sisa anak-anak itu yang biasanya dibuang di tong sampah dan menimbulkan bau. Nah, dengan adanya maggot nih kita bawa semuanya ke sini, jadi semua bisa jadi duit seperti itu, Pak. Jadi lingkungan juga bersih, anak-anak dapat manfaatnya, jiwa kewirausahaannya keluar, dan anak-anak yang lain jadi tahu ternyata sampah ini bukan menjadi masalah, bahkan bisa menjadi cuan bagi mereka gitu.